Kepala Bakesbangpol Kota Malang. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi guru sekolah dasar, khususnya kepala sekolah, pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kota Malang, Kamis 20 Juli 2023 memberikan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar di lingkungan pemerintah Kota Malang. Karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar di lingkungan pemerintah Kota Malang. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita Acara penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar di lingkungan Pemkot Malang yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah dasar di lingkungan pemerintah Kota Malang. Penyelenggaraan kegiatan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan Malang dalam rangka pendidikan. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, dan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, diawali dengan laporan Kepala Bakesbangpol Kota Malang. Dalam laporannya, Kepala Bakesbangpol Rinawati mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk penguatan wawasan kebangsaan bagi semua masyarakat, khususnya kepala sekolah dasar. Sehingga nantinya para kepala sekolah ini dapat meneruskan kepada guru dan anak didik serta masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk menguatkan wawasan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Serta dinamika yang terjadi akibat perubahan yang sangat cepat tersebut sulit untuk ditebak hasilnya. Kita di Indonesia tidak lepas dari perubahan tersebut. Yang lebih tepat kalau disebut sebagai proses transformasi, karena menyangkut perubahan sendi-sendi yang paling hakiki dari bangsa kita. Transformasi adalah bagian dari kehidupan manusia dan terjadi terus-menerus dan terjadi di berbagai tahap kehidupan, baik sebagai individu maupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Pada sisi lain, kita sadar bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, bermacam adat istiadat, beragam budaya lokal, serta berbagai agama dan kepercayaan, kita selalu menghadapi tantangan yang multi kompleks. Karena memang merupakan sebuah berkah bagi kita bahwa kemajemukan yang ada merupakan kekayaan dan kekuatan, dan juga kemajemukan yang ada sekaligus sebagai tantangan serta ancaman kita. Nah, tantangan tersebut sangat terasa pada saat bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam situasi di mana unsur perpecahan dan kekerasan muncul serta mengancam eksistensi NKRI. Ditambah lagi 3 tahun terakhir kemarin, pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk di negara kita telah merubah tatanan kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Dan maksud tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini adalah untuk penguatan karakter dan wawasan kebangsaan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada pagi hari ini kepala sekolah dasar yang ada di Kota Malang. Dan tujuannya agar kepala sekolah dasar yang ada di Kota Malang dapat menguatkan karakter dan wawasan kebangsaan bagi anak didiknya dan lingkungannya. Juga yang ketiga, mengoptimalkan implementasi nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, narasumber pada kegiatan pagi ini yang pertama adalah Bapak Wali Kota Malang, yang kedua Bapak Komandan Kodim 0833 Kota Malang, dan yang ketiga Bapak Ketua DPRD Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua. Selanjutnya, untuk pelaksanaan hari ini Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 pukul 9 di Hotel Wadriman. Kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dan arahan Wali Kota Malang sekaligus membuka kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan tahun 2023. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji dipersilakan. Oke, ya.
Salam anak kita semua. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Bawa kembali lari ta'arufu inna akramakum innallahi atqakum. Usai laporan Kepala Bakes Bangpol, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pengarahan oleh Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, dalam penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar di lingkungan Pemkot Malang. Penguatan bersyukur itu sebetulnya kan sesuatu yang mudah. Kata Imam Ghazali, mensyukuri nikmat Tuhan itu paling sederhana dengan ucapan bagi yang beragama Islam, alhamdulillah. Itu sesuatu yang sangat mudah sekali. Bagi agama yang lain mungkin puji Tuhan. Dalam arahannya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengatakan bahwa hidup harus disiplin, karena dengan kedisiplinan dapat membangun sebuah komitmen. Sesungguhnya di kalimat bersyukur itu ada dua potensi dasar yang ketika itu kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang kelak selalu beruntung. Satu, karena kita merasa bahwa diri kita itu tidak siapa-siapa. Diri kita itu ada zat di atas kita yang membuat diri kita hidup dan bisa melangsungkan kehidupan. Dan ketika ada sebuah persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, kita punya cantolan. Siapa itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, potensi kita menekan ego dan kesombongan. Karena sesungguhnya ketika mengakui bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya, maka sesungguhnya kita sudah mereduksi kesombongan, keegoan pada diri kita masing-masing. Kalimat ini susah memang, mudah diucap tapi implementasinya susah. Sehingga saya minta, ayo kita bersama-sama bagi yang beragama Islam baca hamdalah, ayo. Hari ini kita hadir yang melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke sini adalah zat di atas kita yang memfungsikan mata kita bisa berfungsi, bisa melihat adalah karena zat di atas kita. Banyak orang yang mempunyai mata, ada orang yang mempunyai mata tapi fungsi mata sudah mulai dikurangi dan bahkan dihilangkan. Punya kaki tapi fungsi kaki tidak bisa diperankan. Siapa itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Disiplin makan, mungkin disiplin istirahat. Sebenarnya sudah diatur. Orang tidak akan sakit ketika dia mampu disiplin. Maka disiplin sudah potensi. Untuk itu para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum masuk ke materi saat ini, bahwa disiplin ini adalah komitmen kita semua, dan hidup itu sesungguhnya untuk membangun komitmen saja. Jadi kita ini diminta oleh Tuhan kan komitmen terus. Ya, komitmen itu ditandai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin saya isi materi di PU, mengumpulkan banyak pengembang-pengembang untuk PSU-nya diserahkan. Saya balik aja. Saya waktu seketika saya sampaikan hidup itu butuh komitmen. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita hidup, kita sudah buat fakta integritas. Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Ya. Kita ditanya oleh Allah. Ketika roh ditiupkan kepada kita ditanya oleh Allah, benarkah saya ini Tuhan kamu? Terus kita semua jawab, iya. Berarti mengakui kita hidup itu ada menghidupkan. Lanjut, setelah kita bergeser dari alam rahim ke alam dunia, kita diminta komitmen lagi. Apa sholat itu komitmen? Ingat terus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu kita itu Tuhan, Allah itu Tuhan kita semua. Mbak, Bu, jangan ngomong sendiri. Itu komitmen. Nanti saya tanya nanti kalau yang ngomong sendiri saya komitmen
kita datang di sini untuk belajar. Terus sampai ketika kita nanti meninggal dunia, kita diminta komitmen kan? Ya, husnul khotimah dengan bacaan isyad. Jenengan ketika dilantik, jenengan ketika menjadi PNS, ada fakta integritas enggak? Ada SK-nya juga. Pelantikan, tanda tangan, ditandatangani itu disumpah dengan Al-Quran yang menjadi panutan kita semua. Nah, hari ini juga gitu. Dalam rangka untuk apa saat ini? Supaya menjaga komitmen panjenengan itu terus-menerus diingatkan sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas guru, tugas mulia, tanggung jawabnya sangat berat. Membunuh orang selesai, tapi kalau membunuh karakter, dia terus-menerus akan menularkan. Ketika ilmu panjenengan, uswah panjenengan kepada anak-anak itu tidak baik, turun-temurun nanti. Kata Pak Guru dulu gini, terus. Maka fitnah itu jahatnya kan, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah jauh lebih berat dosanya ketimbang membunuh. Kalau membunuh selesai, Sutiaji dibunuh selesai, titik. Tapi ketika ditanamkan karakter yang tidak baik, maka orang ini, anak ini akan menanamkan karakter terus, terus turun-temurun. Maka man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amala biha. Barang siapa menginisiasi, memberikan contoh sesuatu perbuatan yang tidak baik, dia akan mendapatkan dosa satu. Wa wijruman bahasa fa'alaihi wijruha, dia akan berdosa, akan mendapatkan dosa satu. Wa wijruman, dan mendapatkan dosa orang amalabi yang terus mengamalkan apa yang menjadi inisiasi atau perbuatan. Guru itu luar biasa, pahalanya besar, akan tetapi juga mempunyai konsekuensi yang besar. Ingat guru ya, kan ada di hadis Rasul itu, idza mata ibnu adam in qata amalu. Salah satu di antaranya adalah ilmu yang guru-guru ini mendengar baik. Hari ini kita dikumpulkan dalam rangka untuk mentafsirkan kehidupan kita semua, menanamkan sebuah mindset anak-anak didik kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Jangan penafsirannya versi kita. Untuk itu para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terima kasih kehadiran jenengan, dan ayo bersama-sama kita ikuti nanti apa yang jadi materi dari Pak Dandim, materi dari Wakil Ketua DPR. Setelah itu kita implementasikan dalam pola hidup dan kehidupan kita. Ngajar anak-anak, ngajar itu bukan nyekoi anak, ya. Ngajar itu bukan seperti kita teko kepada bencana atau cangkir, tapi ngajar. Wali Kota Malang juga mengajak seluruh kepala sekolah dasar di Kota Malang untuk merawat fondasi kebangsaan dengan 4 pilarnya. Dr. Andes Haji Sutiaji menambahkan bahwa untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan, pemerintah Kota Malang berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pesatnya digitalisasi, persoalan-persoalan yang ada di luar sana gampang sekali kita akses. Degradasi lingkungan, sekularisasi, terus membumikan. Nah, ini kan problemnya. Dan sikap-sikap kita itu harus gimana? Sebetulnya digitalisasi ini bisa kita manfaatkan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Ini harus dirawat di tengah badai disrupsi. Jadi ada konsensus.
Gini aja kemarin 4 pilar itu dimasalahkan, itu udah 4 pilar, Pancasila itu udah sendiri. Makanya sekarang istilahnya 4 konsensus nasional bahwa kita mempunyai Pancasila, ya, kita mempunyai Undang-Undang Dasar, di tengah menjalankan itu ada kebinekaan dan NKRI memang harga. Selanjutnya gimana sebetulnya ya panjenengan jadi bapak dan ibu guru, ini kepala sekolah semua ya, bapak dan ibu kepala sekolah, tak tambahi kepala sekolah itu leader luar biasa, kulukum rohim, dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Ya, sekolah sebagai kebun kebangsaan. Ini saya sampai ke bawah. Ingat, sebetulnya mendidik anak ini tugasnya siapa? Jadi Sir Andi yang punya menggagas homeschooling itu punya 2 anak, dua anak dengan anak 2 nggak sama ya? Mempunyai anak 2, mempunyai 2 anak sama ya? Ya sama ya. Sama dengan 5 kali 5 itu sama dengan berapa? 25 atau 15 ditambah 10 atau 5 tambah 5 tambah 5. Karena ini kan saya perbincangan sehingga saya belokkan dikit. SD dulu saya minta ada, jadi SD, SMP, SMA dulu ada yang namanya ada MOS dulu kan, masa orientasi siswa, ada orientasi orang tua. Kenapa dulu itu tetangga saya itu gue sama anaknya, goblok, kesuwen 5 kali 5 ya 25 lah, kok tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah gurunya akhirnya anak kan tambah bingung, ini bener bapak apa sih bener guru ya. Goblok, cepet lo 5 kali 5 tuh 25 lah, kok mau kayak 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ke 5 tambah 20 kemudian. Nah, dari situlah maka dulu saya menggagas perlu orientasi. Ketika orang tua memberikan bantuan kepada anaknya nggak bingung, kesuwen, bahasa sana kan kesuwen. Padahal sebenarnya kan kenapa kita harus 5 tambah 5 tambah 5 itu kan sebetulnya ketika kita berpikir itu harus berpikir yang ada pentahapan. Jadi premis minor mayornya jelas, tidak boleh langsung pokoknya bilang. Jadi harus bisa menerjemahkan pokoknya. 25 itu dari mana sih ini loh Pak? 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Dan itu pun sebenarnya matematika bisa nilai kebangsaan. Yang namanya kebenaran menurut manusia itu tidak kebenaran yang mutlak, bisa ditempuh dengan banyak cara. Seperti orang yang mau ke Surabaya, podo kon liwat di numpak opo tergantung sing penting tutup. Ya itu kalau dinarasikan nilai kebangsaan bisa semua. Kapan-kapan aku tak jadi subwan gurunya. Karena siap ya. Siap. Siapa sendiri mau jadi subwan? Tambayar. Kerja iki yo. Ini ya, bisa iki dia. Nah ya. Jadi gunakan tadi Merdeka Belajar sama dengan merdekakan spirit inovasi. Tolong dilakukan inovasi-inovasi. Nah inovasi itu enggak daki-daki, inovasi itu yang memudahkan untuk mencapai ke sebuah tujuan. Inovasi kok tambah bulat, itu inovasi. Inovasi itu adalah mesti ada praktisnya, nilai efisiensinya, nilai efektifnya. Jadi meringkas begitu proses itu mesti inovasi. Ojo inovasi kok tambah harus gini, bulat itu tentu inovasi itu robotisasi. Karena inovasi kok tambah bulat dan itu buletisasi. Maka di lingkungan kita, kenapa sih kita gunakan kok studi kelompok? Itu diterjemahkan nilai kebangsaan bisa. Kenapa kita kok harus studi kelompok? Kemampuan anak itu tidak sama, maka saling bantu. Ya nilai kemanusiaan apa? Ya kita harus dihormati, kita butuh makan, kita butuh apapun. Itu nilai-nilai kemanusiaan.
layanan dasar kebutuhan manusia. Baru yang kedua, karena itulah maka insya Allah kalau itu yang kamu lakukan, mesti yang namanya persatuan. Ngapain sih? Ada sombong, ada hasut, ada ini dengki. Karena apa? Karena kamu merasa kamu hebat. Ya. Kalau kamu merasa diri kamu minta dihormati, tidak dihormati dikit, mungkin kamu marah seandainya karena kamu merasa bahwa kamu tuh di atasnya. Sehingga tidak rukun, kamu merasa hebat, sehingga kamu merasakan yang lain tidak hebat. Kelompok kamu merasa benar sehingga kamu bisa menjustifikasi kelompok lain tidak. Maka itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Untuk menjaga, mendorong kesatuan itu, maka disusun. Tidak bisa namanya orang itu mempunyai cara usul semuanya, tidak. Mesti harus namanya imaroh, ada pimpinan. Ya, harus ada pimpinan. Makanya ala islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Jadi yang namanya komunitas itu perlu yang namanya imarah, pengendali. Sholat jamaah baik waktu Allah wakbar diri kalau sintiana. Tapi ketika sudah ada imam, ya, ya kudu diikuti. Oh, apa ini jamaah terakhir, wayang imami, makmumi masbuk, kono pas-pasan. Dia merasa pinter, oh apa itu lo pinter aku timbang ini. Wajib ikut karena kamu datang terakhir, kamu datang duluan ya. Jadi imam wajib, siapapun walaupun imam panjenengan sedaya ya. Pemimpin ke depan kudu pinteran aku lho, iku lho. Si S1 ra lulus, aku wis profesor, gak gelem narut, itu enggak boleh. Wali Kota juga berharap dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan nantinya dapat mengantisipasi adanya gesekan-gesekan menjelang tahun politik. Dan nilai-nilai kebangsaan semakin kuat dan semakin muncul, sehingga tidak terpengaruh hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencabik-cabik nilai-nilai kebangsaan. Voting itu terakhir lah, pilihan voting itu terakhir. Saya sampaikan, UAB itu berdasarkan voting. Tidak musyawarah di rumah sakit jiwa di Lawang sana seandainya pilihan direkturnya pilihan ya untuk menentukan pemimpin di rumah sakit sini, maka dilakukan pemilihan direktur rumah sakit. Sing kembali sopo sing penghuni gendeng kabeh ini pun ya gendeng sisa. Oke ya enggak nah ya wong kuning ku mayoritas wong gendeng, dadi gale pimpinan dia sing gendeng kok nilai. Ya politik. Sama dengan di penjara, pimpinan. Ya sing dipilih ya narapidana, sing mayoritas itu lah. Lah, maka tujuan negara kita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa. Semua sama diperlakukan sama. Islam non Muslim ya diperlakukan sama. Inilah alhamdulillah Malang itu luar biasa. Saya sampaikan dan banyak di Jawa Timur baru kota Malang aja. 45 dewan dipimpin oleh satu orang yang non Muslim. Ini kurang toleransinya gimana? Kalau itu sudah nilai kebangsaannya luar biasa. Pak Made itu non Muslim, saudara kita memimpin di sebuah institusi DPR itu non Muslim, sehingga petang puluh papat itu Muslim. Ini harus kita akui dan itulah Indonesia. Nah kalau sudah demikian tolong ya dari bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, tolong ya ini bisa dijelaskan pada adik-adik dan anak-anak kita semua. Biar nilai kebangsaannya semakin hari semakin kuat, gak gampang main. Apalagi saat ini gampang main itu ya. Kepala sekolah yang dianai goblok itu biasa. Kepala sekolah goblok gak gelem nang ngene ngarepe koyo tapi nang WA grup guru. Kepala sekolah gak dilebono guru.
Kepala sekolah yang padahal jadi di santro nih orang di lebono grup kepala sekolah gak lebono nunggu grup guru dan nih grup dewi isine ngerasa. Kepala sekolah yang grup dewi, ya grup kepala sekolah, kepala dinas gak dilebok. Nanti ya kan kepala sekolah gak grup dewi, kepala dinas gak lebok dewi, kenapa? Wali kota ya gak dilebokno rasano no sakar. Ya, itulah dinamika kita, jadi harus kita kuatkan bersamaan. Selamat dan bertemu di lain waktu, mudah-mudahan nanti saya bisa ngajar di SD sudah dijadwal aku tak ngajar di aku juga kunci ya di kelas di 1 ya. Terus kalau tidak selfie dong. Oke. Dijadwalkan deh, saya kepengen ngajar ya. Ngajar dan jam 4:30 gitu nanti. Sekarang jam kerja, 4:30 sore. Jam 4. Sudah buyar ya. Nah, saya di kantor kan sampai jam 4. Maksudnya jam 4:30. Ngajar guru gitu. Udah ya. Nanti kan saya kepingin nanti coba dijadwalkan ketemu per kecamatan sama guru ya. Kita kirimkan, saya kepingin metodologi pembelajaran juga nanti bisa sharing. Mudah-mudahan sedikit ilmu nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam kunci suara. Sertifikasi. Cairin keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti bersama sesi foto bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Wali Kota Malang dengan turut mendampingi Komandan Kodim. Sementara usai pengarahan, Wali Kota Malang juga berfoto bersama kepala sekolah dasar yang hadir dalam acara penguatan karakter dan wawasan kebangsaan tersebut. Tangannya Bapak Ibu sekalian. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Malang kunci suara. Menguatkan nilai-nilai kebangsaan itu, pemerintah Kota Malang berupaya semaksimal mungkin dari semua sudut ya, dari masyarakat yang sudah ya dewasa, remaja, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, dan bahkan saya pun di tempat-tempat ibadah juga keliling ya untuk menyadarkan, karena terlebih saat ini sebentar lagi mau ada pemilu, jangan sampai ada gesekan-gesekan di antara kita semua. Nah, hari ini dilaksanakan dengan saudara-saudara kita kepala sekolah SD. Harapannya sekarang ditanamkan, nanti dia ketika sudah dewasa dan seterusnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan ini semakin muncul dan semakin bagus, sehingga nanti tidak terkooptasi dengan hal-hal yang mungkin tidak inginkan ya, dan mencapai-capai nilai-nilai kebangsaan pada diri kita dan bangsa kita semua. Itu, nggih. Simon Alfredo melaporkan.